Oke bro Pak nih, jadi untuk aquascape yang mau tak review yang ini ya, gara-garanya sih simpel. Pas tak posting di Instagram itu ternyata ramai banget dan pada minta suruh di review secara detail untuk aquascape yang tema bonsai ini. Gila, ini like-nya udah tembus 2000 loh bro, dan yang kepo udah berapa ribu orang. Gila mantap. Oke, bakal tak review lagi ya untuk aquascape yang ini usianya kurang lebih sekitar 4 bulan. Tak lihat apa ya, tak urutin prosesnya dulu dari awal ya, supaya kalian tuh nanti bisa paham atau gimana. Kita ngebahas dari mulai pembuatan aquascape-nya ini dulu. Jadi aquascape ini udah dibuat kurang lebih sekitar bulan Agustus awal kalau tidak salah, hampir 4 bulan. Konsepnya seperti ini, menggunakan bonsai dari Aqua Natur Art, terus tanaman bagian atasnya menggunakan moss, terus tanaman bawah menggunakan liliopsis, ada crypto, dan ada Sakitira subulata. Awal-awalnya simple seperti ini bro, awal mulanya, karena tujuannya membuat jalan simple supaya kalian itu lebih gampang untuk menirunya awalnya. Terus di awal-awal juga diinjeksi CO2 supaya mossnya jauh lebih bagus. Ya sekiranya ngasih contoh ke kalian kalau aquascape itu wajib di CO2 supaya lebih bagus. Seperti itulah. Nah setelah dibuat konten kurang lebih hampir 2 mingguan, CO2 tak lepas karena tak pakai untuk konten yang lainnya. Maklum di sini akuariumnya banyak tapi CO2 nya sedikit bro, makanya kadang dipindah-pindah. Nah karena untuk supaya perawatannya mudah ya, daripada ngerawat moss tak rubah ke anubias. Jadi anubias ini tuh aku nggak beli sebenarnya, ini panen dari akuarium yang ini, yang besar ini kan. Nah aku bingung mau tak taruh mana panen sebanyak ini, akhirnya tak pasanglah di bonsai ini. Nah semenjak dipasang bonsai ini tuh nggak pernah di CO2 sama sekali bro, alias cuman water tank aja sih. Dan water tank itu nggak rutin ya. Oke, kurang lebih kisahnya seperti itulah, kisah awal mulanya. Kita sekarang ngebahas lagi tentang equipment yang aku pakai, karena udah ada perubahan dari yang awal kita setting tadi sampai yang sekarang. Untuk akuariumnya di sini aku menggunakan akuarium OptiClear dengan ukuran panjang 60, tinggi 35, lebar 35, kaca 6 mili. Ini aku order di HCR Shop. Ini dari Tangerang dikirim ke sini. Setelah itu untuk lampunya, sebelumnya aku pakai lampu dari DS LED ya, 36 watt. Terus saya ganti ke lampu sejuta umat yang sering kalian pakai, karena anubias kategori tanaman low light dan gampang dirawat. Makanya tak ganti lampu yang sedikit lebih redup. Ini lampunya aku pakai 2 biji, cuman nyala 1 biji ya bro. Alasannya karena colokannya kurang 1 sebenarnya. Tapi udah cukup sih kalau cuman buat anubias. Ini tak custom di Jun Lamp, jadi aku beli standnya ini sama cepitnya ini. Terus lampunya ini aku pakai yang S400. Nah jadi kelihatan cakep kan, kelihatan mewah untuk lampunya. Terus setelah itu filtrasi tak lepas, karena ini udah dari awal dikasih anubias, ini tidak pernah difiltrasi sama sekali. Jadi benihnya alami ya bro, benihnya dari filtrasi alami dari rumah bakterinya sih, jadi ibaratnya udah jadi seperti itu sih. Nah itu untuk equipment pertama seperti itu, cuman simple seperti ini kan, tidak ada tambahan skimmer, tidak ada tambahan apa-apa, cuman akuarium sama lampu aja. Nah setelah itu untuk tanaman, di sini aku menggunakan tanaman yang paling banyak adalah Anubias Petit Nana. Nih, Anubias Petit Nana mungkin hampir 300 sampai 400 rhizome, karena kecil-kecil banget ya bro. Tuh, ini hasil panen bukan beli. Jadi bisa dikatakan kalau beli itu mungkin bisa menguras kantong berapa juta kurang lebih beli anubias sebanyak ini. Nah ini kebanyakan anubias, jadi mossnya tak jadiin sebagai media, terus atasnya tak kasih intak sleeping, jadi mossnya tak anggap mati lah, terus tak kasih sama dengan anubias misalnya karena masih kelihatan ya, nih masih kelihatan ada mossnya ya, kayak efek-efek akar-akarnya. Padahal ini dari mossnya. Terus yang bagian bawah juga sama anubias, terus ada crypto, ada juga yang bagian belakang itu liliopsis
Brasilianus. Terus yang bagian belakang HG-nya mati bro, sama Sagittaria subulata. Nah, Sagittaria subulata ini terkenal obat alga, makanya dia keropos seperti ini. Nah, kalau HG ini mati gara-gara kekurangan cahaya. HG itu cahayanya lebih ke medium high ya bro, ndak low ya. Jadi kalau kasih di low itu pasti dia akan kurang cahaya dan akibatnya akan kuning seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya alternatifnya diambil ganti tanaman yang low light. Nah, untuk penggantinya sebenarnya bisa dikasih Tenellus. Itu hampir kayak Sagittaria subulata, bentuknya kayak gini, cuman dia lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aquascape yang ini. Nah, untuk perawatannya bro, perawatannya sebenarnya cukup simpel ya. Kita ngebahas perawatan dari awal-awal, karena aku baca komentar di Instagram itu perawatannya pasti ribet dan lain-lain. Sebenarnya malah hampir nggak merawat bro, karena ini konsepnya menggunakan metode Dynamo-Stat ya. Jadi tanpa filtrasi, tanpa CO2 juga, cuman ngandelin water tank, tapi water tank juga jarang. Ini tak kasih tahu ya. Jadi aquascape ini tuh perawatannya hampir tidak merawat sama sekali, makanya tanamannya kan kurang bagus kan. Beberapa tanaman ada yang kurus, ada yang daunnya melting dan lain-lain, karena hampir nggak dirawat ini, dibiarin gitu aja. Paling cuman kalau kotor dibersihkan. Nah, di awal-awal sih sering water tank bro untuk perawatan. Jadi di bulan pertama itu hampir water tank seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, karena masih kotor dan masih banyak tanin dan lain-lain, karena aku nggak pakai obat tanin kan. Nah, setelah itu di bulan kedua udah mulai enak, tanin udah hilang, substrat udah netral semuanya, jadi lebih enak. Dan perawatannya paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dan sampai sekarang tuh dibiarin tok. Pupuk cair juga kadang dikasih, kadang enggak mesti. Terus nyala lampu juga sama, kadang nyala lampunya itu sehari 6 jam, sehari 3 jam, sehari kadang 8 jam, kadang nggak nyala sampai sehari, kadang 2 hari juga nggak nyala. Makanya beberapa tanaman yang bagian bawah itu pada melting ya, pada mati karena kekurangan cahaya sebenarnya. Nah, ini salah satu aquascape yang simple yang bisa kalian kalian tiru di rumah dengan perawatan yang sangat mudah, tanpa ribet kalian harus memikirkan soal CO2. Sebenarnya sih kita bisa bermain tanpa injeksi CO2 ya bro, akan tetapi tanamannya terbatas. Dan saranku, kalian kalau main aquascape, kalau pengen bagus di CO2 mungkin akan jauh lebih bagus lagi, lebih ribet lagi. Ini seandainya tak CO2 ya bro, mungkin aku udah panen, udah mulai panen lagi. Biasanya setiap 3 bulan itu bias kalau di CO2 semakin rimbun, semakin besar-besar. Nah kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak cuma ini toh yang tanpa injeksi CO2. Aquascape yang ini juga sama tanpa injeksi CO2, menggunakan Vallisneria Nathan untuk bagian backgroundnya. Terus ada Bucephalandra juga nih. Tuh, ini cryptochlorine yang dipakai. Terus ada Bucephalandra, ada Vallisneria Nathan. Jadi kalian tuh lebih berfokus lah ke pemilihan tanaman aja, sama konsepnya yang pengen seperti apa. Jangan terlalu berfokus pada CO2 karena kita bisa bermain aquascape tanpa injeksi CO2 ya bro, walaupun dengan CO2 jauh lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi pilihan buat kalian sih, kalau pengen bagus ya dimaksimalin, kalau enggak, kalau simpel-simpel aja ya cukup bermain dengan tanaman yang low CO2. Nah, dan di sini juga ada bro aquascape yang tanpa injeksi CO2 selain yang itu ya. Ini juga ada yang menggunakan kulit kayu. Ini belum diupload ya. Ini menggunakan tanaman Kadaka, Bucephalandra juga. Nggak terlalu banyak sih, paling cuma fokus tanaman-tanaman yang ini aja. Kalau kalian menggunakan CO2, kalian akan lebih mendapatkan tanaman yang benar-benar subur dan warna jauh lebih bagus lagi. Kalau cuma pengen main versi low tech juga bisa sih kayak gini. Udah mantap sih. Nah, terus ini ada ikan akuarium buat ikan goldfish yang dulu pernah bikin juga masih ada. Nah, kita lihat sekarang ada aquascape yang dengan injeksi CO2 nih. Cuman hasilnya menurut aku masih kurang bagus ya, masih tanamannya kurang seger karena ini bro, di ruangan ini terlalu panas sih. Tuh, Pink Tropica, terus ada juga
Rotala ini di CO2. Ini permasalahannya kayaknya di suhu airnya kurang dingin sih, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Tuh kalau kriptonya bagus tuh, warnanya agak sedikit coklat merah tuh, cakep. Bolbitisnya terlalu sering dikasih lampu jadi kebakar. Untuk akuarium ini nyala 24 jam, hampir tidak pernah mati, dan water tanknya seminggu 2 kali. Tapi dari lampu 100 watt ini cuman dinyalain sekitar berapa ya, 30 wattan lah. Jadi nyala 24 jam 30 wattan. Alga gimana Pak? Nih alga pasti ada, cuman sekarang udah kalah sama tanamannya. Alhamdulillahnya alga nggak terlalu banyak sih, paling cuma sedikit-sedikit aja. Seperti ini alganya tuh. Nah ini alga yang tak rawat, karena alga ini bagus banget, bukan alga yang rambut yang ganggu itu enggak ya. Nah di sini juga ada aquascape. Ini udah mulai tak lepas CO2 nya, udah hampir 9 bulan, karena udah jenuh juga sih, pengen tak rescape, capek eman-eman, tapi tak biarin aja. Nah di sini banyak aquascape sih bro, enggak cuman ini tok sih. Jadi untuk sebagai sebagai seorang konten kreator, kadang aku itu nyicil untuk membuat konten, karena enggak bisa langsung diupload ya. Di uploadnya itu butuh waktu berbulan-bulan. Nah ini tak taruh bagian depan. Ini yang kemarin, pasti kalian tahu yang ini. Udah lihat yang ini belum? Yang kemarin. Nah udah kan, ini masih ada aquascape-nya. Tanamannya juga udah semakin naik-naik, dan warnanya udah mulai muncul merah-merah tuh. Ini masih ada. Terus setelah itu aku juga lagi bikin beberapa konten untuk kedepannya. Ini lagi proses menggunakan batu kali, simpel aja. Yang penting tetap tanaman rimbun. Terus sebelah sini juga ada. Jadi ini di CO2 ya ini ya. Nah tanaman-tanaman yang di CO2 akan lebih banyak variasinya ketimbang bermain aquascape tanpa jadi CO2 tuh. Ini belum ada 1 minggu, high grass-nya udah mulai gondrong tuh, daun-daun baru udah mulai muncul. Nah, ini pakai lampu gyros sih, sama pakai kipas. Jadi aku bikin perbandingan antara yang dikasih lampu gyros plus kipas sama yang dikasih lampu kandila tanpa kipas tuh, dan yang ini tanpa injeksi CO2. Nah ini lagi proses ya, ini belum ada 1 minggu, ntar usianya 1 bulan udah bagus banget ini. Nah seperti itu bro kalau bermain aquascape. Oke, jadi aquascape itu kembali ke kalian. Untuk penghobi aquascape, kalian mau main di versi yang mana? Mau main versi yang warna-warni bisa, versi yang low budget bisa, versi hemat, versi medium, versi sultan juga bisa. Kalau ini sebenarnya bukan versi hemat sih, ini pemborosan di Anubiaceae, karena sangat-sangat banyak sekali. Jadi yang bikin mahal itu sebenarnya Anubiaceae. Ini Anubiaceae mungkin estimasi untuk Anubias hampir berapa, 4 jutaan untuk Anubiaceae. Oke bro, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk review kali ini. Jarang-jarang kan review kan. Untuk aquascape kali ini ya, semoga kalian semakin semangat dalam bermain aquascape. Sampai ketemu di video selanjutnya bro, nih mantap.